Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'ahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasilu yawma qira'at tafsir al-Jalalain li sahib li al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى الآية الخامسة من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang respon orang-orang ahli Makkah terkait dengan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak ada satupun ayat yang diturunkan kepada mereka, ayat-ayat tentang ketuhanan, ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Al-Quran, kecuali mereka mu'ridin, mereka berpaling. Ya. Dalam ayat lain aba wastakbara. Mereka berpaling dan tidak mengimani terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan. Nah, dalam ayat ini terdapat uslub al-qasar. Gitu. Wa ma ta'tihim nafyul istithna. Wa ma ta'tihim min ayatin zaidah min ayati rabbihim illa. Di mereka tidak ada kecuali hanya berpaling. Nah, apa bentuk keberpalingan mereka? Faqad, fa litartib ma taqib, ya. Faqad, jadi prosesnya cepat sekali, mereka mendustakan tanpa berpikir. Faqad kadzabu, qad tadkhulu ala al-madi wal mudhari' min alamat al-fi'l, wal fi'lu yu'rafu biqad, as-sin was-sawfa wat-ta'id. Idza dakhala ala al-madi tufidu at-tahqiq. Maka sungguh faqad kadzabu, sulasi mazid biharfin dari kata kadzaba atau kadziba, berdusta, mendustakan. Kadzaba, mendustakan. Faqad kadzabu ahli Makkah, faqad kadzabu, mereka mendustakan bil haqqi. Al-haq, kebenaran. Apa kebenaran di sini? Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Nah, maka ketidakpercayaan, pendustaan mereka terhadap Al-Quran ini adalah bentuk kesombongan. Kata Nabi, kesombongan itu apa? Batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran. Nah, di antara kebenaran, maksud kebenaran ayat ini adalah Al-Quran. Nah, tentunya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan Al-Quran. Bentuk pendustaan di antaranya adalah ketika kita menghina Al-Quran, kemudian kita melecehkan Al-Quran, kemudian tentunya kita berharap kita bisa mengamal Al-Quran. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Dikatakan bahwasanya banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran justru melaknatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan wal Quranu hujjatan laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi mendukung, ya, mensupport kita, menguatkan kita, aw 'alaika, bahkan bisa menjatuhkan kita. Dan itu doa yang senantiasa kita panjatkan, waj'al hulana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Faqad kadzabu bil haqqi, mereka mendustakan Al-Quran. Lamma ja'ahum, ketika ja'a Al-Quran, hum, datang kepada mereka. Siapa yang bawa Al-Quran? Nabi SAW. Dan mereka ini sangat mengetahui kebenaran. Di antara isi Al-Quran itu adalah
tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sudah mengetahui ciri-ciri, mengetahui karakter, mengetahui bahkan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka memang mempunyai sangat sombong, sehingga padahal mereka sangat mengetahui tentang kebenaran tersebut. Lalu apa yang mereka dapatkan? Faqad kadzdzabu bil haqq. Apa yang mereka, orang-orang yang dapatkan, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan kebenaran, apa yang mereka dapatkan? Fasawfa ya'tihim. Saufa min alamatil fa'li, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-saufa. Kelak nanti mereka akan ya'tihim, datang kepada mereka, amba'u, jam'u naba. Dalam Al-Quran ada surah An-Naba, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Apa anba di sini? Yaitu ay khabarul muj'is. Dalam ayat lain disebutkan 'anil naba'il 'azim. Itu berita besar. Ya sekarang baru informasi. Kebenarannya nanti akan kita saksikan, akan kita buktikan. Nah, kita karena ini informasi berasal dari Allah, informasi bersumber dari Rasulullah, maka kita tidak ada kecuali mengimani. Tidak mempertanya, kita mengimani. Apa itu? Anba' 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda, berselisih pendapat, berdebat tentangnya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengimani dari sekarang. Amba ditafsiri dengan awaqib, jam'u aqibah. Aqibah sudah menjadi bahasa Indonesia, akibat, konsekuensi dari pendustaan mereka. Jadi hidup kita ini punya konsekuensi. Hidup kita ini adalah pilihan. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Silahkan memilih beriman, silahkan memilih berkafir. Semua ada konsekuensi, sebab akibat. Nah, tentunya kita mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani. Dan keimanan ini merupakan bagian yang amat prinsipil dalam kehidupan kita. Ya. Fasawfa yatihim anba'u aqibah ma kanu bihi yastahzi'un. Ma kanu dulu bihi ma yastahzi'un. Istahza'a, yastahzi'. Jadi mereka menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan hal wal istiqbal. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat bi zamani yahtamilul hal wal istiqbal. Jadi mereka ini senantiasa dan terus-menerus merupakan istihza'. Mereka meremehkan. Ya. Meremehkan Al-Quran, meremehkan Nabi. Sebaliknya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang membesarkan, mengagungkan sya'air, simbol-simbol Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Kenapa? Maka Habib Umar bin Hafidh menyebutkan di antara tujuan maksud halaqat ta'lim, pendidikan itu adalah gharsu 'azamatiddin, 'azamatillah fi nufusi at-talabah. Jadi bagaimana kita menanamkan kebesaran Allah, kebesaran agama. Jadi yang dibesarkan itu Allahu Akbar. Kadang kita untuk salat sering terlambat. Untuk belajar sering terlambat. Tapi untuk selain Allah, untuk Allah kita sering terlambat. Tapi untuk selain Allah, kita bisa tepat waktu. Nah, tentunya ini hadir dari keimanan. Ini hadir dari keimanan. Ini hadir dari pengetahuan. Maka disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Bahwasanya hal pertama dalam agama itu adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala,
Maka dengan mengenal Allah, kita menjadi cinta. Kita menjadi takwa, menjadi takut kepada Allah. Maka ketika kita sudah mengenal Allah, kenapa Nabi bisa salat dengan khusyuk? Kenapa Nabi saking khusyuknya, Nabi salatnya lama? Kenapa? Karena beliau mengenal Allah. Apa konsekuensi dia mengenal Allah? Beliau mengatakan, "Falakun abdan syakura." Dia berkeinginan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah yang beliau sangat kenal, sangat dekat. Nah, tentunya, dan itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan itu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik itu menjadi pribadi, menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya, sekaligus pertanyaan besarnya, apakah yang kita lakukan dalam mendidik, dalam proses pendidikan itu mengarah kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir.